Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaifa halukum? Anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Insyaallah hari ini anak-anak kita akan lanjutkan materi. Kita masuk ke pembelajaran keempat, yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Tapi karena waktu, jadi Bahasa Indonesia kita pindahkan di hari Senin. Untuk hari ini kita pelajari PPKN. Nah, materi kita pada hari ini, atau materi sebelumnya, kita sudah bahas tentang toleransi. Ya, toleransi yaitu sikap menghargai dan menghormati. Kalau misalnya ada perbedaan dengan tetangga kita, dengan teman kita, atau dengan saudara kita, maka harus ada sikap toleransi, yaitu saling menghargai dan menghormati. Nah, sekarang kita akan pelajari contoh sikap toleransi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas sikap-sikapnya secara umum, ya ada 5 sikap secara umum, sekarang kita akan bahas secara khusus apa saja contoh sikap toleransi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi perhatikan dengan baik sebelum nanti kalian menjawab soal-soal latihan di e-learning. Yang pertama di lingkungan rumah. Ya, yang pertama itu menuruti nasihat orang tua. Ya, ini merupakan salah satu sikap toleransi. Ya, jadi kalau misalnya orang tua kita memberikan nasihat yang baik, maka sebaiknya kita dengarkan. Ya, bukan membantah. Apalagi kalau misalnya kita pernah melakukan kesalahan, kemudian dinasihati, maka kita terima nasihat dari orang tua. Kemudian yang kedua, yaitu berkata baik dan sopan apabila sedang berbicara dengan orang tua maupun keluarga yang lain. Ya, itu juga sudah diperintahkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak berkata dengan yang baik kepada kedua orang tua. Apalagi kalau misalnya lagi ngomong terus ada kata ah. Nah, itu dilarang ya dalam Islam, ya. Tidak boleh mengatakan ah pada orang tua, apalagi membantah. Nah, makanya kalau bicara sama orang tua berkata yang baik dan sopan. Nadanya jangan ditinggiin. Mentang-mentang sama orang tuanya sendiri pakai teriak-teriak atau misalnya nadanya marah-marah gitu, ya nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak memaksakan keinginan kepada orang tua. Nah, ini merupakan salah satu bentuk toleransi. Kalau misalnya lihat temannya punya barang bagus, dia juga ingin nih barang bagusnya, misalnya sepeda. Tetangganya atau temannya punya sepeda, akhirnya dia juga minta ke orang tuanya. Padahal orang tuanya belum mampu untuk belikan sepeda. Ya, sebaiknya jangan dipaksakan. Mah, beliin sepeda dong, teman aku udah punya sepeda. Ya, padahal orang tuanya masih belum mampu misalnya, ya. Atau misalnya nanti dijanjiin, tapi dipaksa-paksa terus. Nah, ini yang nggak boleh, ya. Kemudian yang keempat, menghargai hobi atau kegemaran kakak maupun adiknya. Nah, kalau misalnya ada adik kita atau kakak kita yang berbeda hobinya, ya udah kita hargai. Ya, jangan dijelek-jelekan. Ah, apaan main hobi kayak gitu? Apaan hobi bola? Capek-capek doang. Apaan hobi main ini? Apaan hobi main itu? Nah, malah dijelek-jelekan. Ini yang nggak boleh. Tetapi harus saling menghargai. Ya, harus saling mendukung. Jangan sampai karena hobi tersebut eh, kakak atau adik kita itu berhasil dan kita juga mendapatkan kebaikan dari kegemaran hobi tersebut. Kakak kita berhasil nih, adik kita berhasil. Nah, nanti kita bisa jadi diberikan hadiah ya atau diajak jalan-jalan dan lain-lain. Nah, makanya harus ada sikap saling menghargai dan menghormati. Itu dia contoh di lingkungan rumah. Kemudian di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu mendengarkan nasihat dari guru. Nah, ini merupakan salah satu bentuk toleransi. Kalau misalnya kalian nggak suka dengan sebuah pelajaran, tapi sebaiknya tetap didengarkan dengan baik. Jangan malah jalan-jalan keluyuran. Ah, saya nggak suka pelajaran ini, saya nggak suka dengan guru ini. Ya, misalnya seperti itu. Ya, apalagi kalau dinasehatin, kalau misalnya berbuat salah. Saya nggak mau dinasehatin sama guru ini. Ya, misalnya seperti itu ya. Jadi, kita tetap harus mendengarkan nasihat dari guru.
Yang kedua, memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Nah, ini tadi contohnya ya, misalnya nggak suka dengan pelajaran atau nggak suka dengan gurunya, kita malah main-main, bercanda, akhirnya mengganggu kegiatan belajar di kelas, temannya jadi terganggu. Nah, ini juga merupakan bukan contoh sikap toleransi ya, mengganggu temannya, tapi kita harus memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Yang ketiga, tidak mengganggu teman yang sedang belajar maupun beribadah. Nah, ini kita udah bahas kemarin. Kalau misalnya ada teman yang sedang beribadah, sedang sholat sunnah misalnya, maka jangan kita gangguin, kita sengaja buat tertawa, akhirnya sholatnya batal. Nah, seperti itu ya. Karena kemarin orang yang mengganggu teman yang beribadah atau sedang sholat, maka itu termasuk perbuatan dari syaitan. Kemudian yang keempat, menghargai pendapat teman yang berbeda ketika berdiskusi. Kalau misalnya temannya sedang berdiskusi atau di kelasnya sedang ada diskusi nih, temannya memberikan pendapat tapi nggak sesuai dengan apa yang kita mau, berbeda dengan pendapat kita, jangan kita tolak ya, tapi kita musyawarahkan, kita pilih mana pendapat yang bagus. Ya, jangan langsung ditolak, pendapat kamu nggak bagus, kamu nggak usah ngomong deh. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kita harus menghargai pendapat teman kita walaupun berbeda. Yang kelima, tetap berteman walaupun berbeda suku. Nah, ini kita udah bahas kemarin juga ya. Jadi kalau misalnya teman kita ada yang dari Papua, Sulawesi, kemudian ada yang cara ngomongnya mungkin kasar, ya, kedengarannya kasar, ya, akhirnya membuat kita tidak mau berteman. Nah, ini yang tidak boleh juga. Tapi kita tetap berteman walaupun kita berbeda suku dan budaya. Nah, itu dia contoh-contoh di lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat. Apa saja contoh sikap toleransi di lingkungan masyarakat? Yang pertama yaitu bersikap baik terhadap tetangga rumah. Ini sudah dibahas kemarin. Ya, dalam Islam itu diajarkan untuk selalu bersikap baik. Ya, baik itu tetangganya orang miskin maupun orang kaya. Ya, walaupun mungkin orangnya suka mengganggu kita tetangganya, tetapi kita balas dengan perbuatan yang baik. Ya, jangan dibalas kalau misalnya tetangganya sering berbuat kejelekan kepada kita, kita balas dengan kejelekan juga. Ya, sebisa mungkin kita balas dengan kebaikan. Ya, semoga orangnya bisa mengerti, bisa bertobat, bisa berubah. Ya. Kemudian yang kedua, bersabar dan memberikan nasihat jika ada masalah dengan tetangga. Misalnya seperti kemarin, ya, ada soal, bagaimana kalau misalnya ada tamu tetangga yang parkir depan rumah? Nah, kita ya kalau bisa sebagai pemilik rumah jangan marah-marah, tapi sebaiknya memberikan nasihat. Kalau misalnya kita marah-marah, itu bukan menyelesaikan masalah, malah bisa menyebabkan terjadi permasalahan yang baru, bisa jadi berantem, ya bisa jadi bertengkar, bisa jadi bermusuhan, padahal tetanggaan depan rumah. Nah, ini yang harusnya dihindari. Tapi harus tetap bersabar, kita memberikan nasihat, kalau bisa kita ajak diskusi agar permasalahannya cepat selesai. Kemudian yang ketiga, yaitu menghargai pendapat warga lain ketika sedang berdiskusi atau musyawarah. Nah, kalau misalnya sedang ada diskusi atau musyawarah terkait kegiatan kerja bakti misalnya. Ya, kalau misalnya ada yang memberikan pendapat, kita harus terima dengan baik. Kalau misalnya ada yang tidak disukai dari pendapat tersebut, maka diberikan masukan yang baru atau ditolak dengan halus, jangan ditolak dengan kasar. Saya nggak setuju dengan pendapat si Fulan. Ya, pendapatnya jelek, pendapatnya nggak bagus, tapi ditolak dengan halus. Ya, memberikan pendapat yang baru. Kemudian yang keempat, yaitu tidak melarang atau mengganggu orang lain yang sedang melaksanakan ibadahnya. Nah, kalau misalnya tetangga kita sedang melaksanakan perayaan agamanya, misalnya Natalan atau hari raya lainnya, ya misalnya seperti itu, sebaiknya kita tidak mengganggunya, ya, dan tidak pula ikut serta dalam kegiatan perayaan ibadah mereka atau hari raya mereka. Ya, dalam Islam diajarkan lakum dinukum waliyadin, ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya, kalau mereka melaksanakan ibadahnya, ya udah, biarkan mereka melaksanakan ibadahnya. Kita jangan mengganggu dan jangan pula ikut-ikutan untuk ikut serta dalam perayaan agama mereka. Nah, seperti itu contoh-contoh toleransi di lingkungan masyarakat. Nah, barakallahu fikum. Semoga yang singkat ini bisa dimengerti dengan baik bagaimana contoh-contoh sikap toleransi baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Sebelum kita akhiri,
Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, cuci tangan sebelum makan, ya. Atau misalnya dari keluar rumah, ya, ketika masuk ke dalam rumah cuci tangan lagi, ataupun sedang melakukan aktivitas lainnya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, dan keluarga di rumah. Barakallahu fikum. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.